Jadi kadang-kala waktu kita menjadi saksi, waktu kita berfungsi jadi garam dan terang, kita mungkin akan dilupakan orang. Kita mungkin akan dikesampingkan kebaikan kita. Tetapi jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa memberi pengaruh, maka sebaliknya justru bisa jadi hidup kita yang terpengaruhi sama orang lain. Kalau hidup kita nggak bisa berdampak, bisa jadi kita sendiri yang terdampak. Ya. Kalau kita nggak bisa membawa kebaikan, mungkin bisa jadi kitanya yang ketularan dari yang jahat dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jadilah terang, mari jadilah garam dimanapun kita berada. Di situasi seperti sekarang ini, jadilah pribadi yang membawa pengaruh. Jadilah pribadi yang bisa membawa kehidupan untuk orang lain. Ada banyak orang yang berdoa, Tuhan sertai langkahku, Tuhan lindungi perjalananku, Tuhan berkati. Tapi persoalannya adalah disertai untuk apa? Diberkati untuk apa? Kalau kita minta diberkati, tapi kalau kita nggak bisa membawa kehidupan ke orang lain, percuma, saudara. Kita minta hidup kita disertai, tapi kalau nggak membawa dampak kepada orang lain, juga sia-sia. Maka dari itu, inilah tujuan penyertaan Tuhan. Tuhan nggak mungkin menyertai hidup kita kalau itu untuk kita pakai untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita jika hidup kita memberi dampak, memberi pengaruh kepada orang lain. Hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia ikut di ibadah online. Walaupun saudara dari rumah, tetapi saudara tetap setia mengikutinya. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan, judul khotbah saya adalah pesan terakhir. Hari Kamis kemarin kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian dia menyatakan diri di tengah-tengah murid-muridnya, menampakkan diri dan memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa dan memberikan sebuah pernyataan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Setelah itu dia naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga, maka Tuhan Yesus memberikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya di saat seseorang itu memberikan pesan, akan menjadi penting pesan itu jikalau terletak kepada isi dan siapa yang memberikan pesan. Pesan itu juga akan menjadi penting jikalau isi pesannya juga penting, urgent, atau mungkin isi pesannya itu berupa sebuah wasiat. Jikalau ada orang yang mau meninggal, maka sebelum dia meninggal dia memberikan pesan. Ya. Mungkin pesannya minta dibuatin apa, atau minta makan apa, ya. Atau mungkin pesannya merupakan pesan yang harus diikuti sepanjang hidup anak-anaknya. Nah, itu penting. Nah, yang lebih penting adalah kalau pesan itu dibawakan oleh orang yang penting dan isi pesannya juga penting. Ya. Dibawakan oleh orang yang istimewa, yang penting dalam kehidupan, dan juga isi pesannya penting. Apalagi di saat diberikan di suasana atau situasi yang sangat genting. Umpamanya detik-detik mau meninggal. Nah, kalau orang itu penting, pesannya penting, di saat kondisi yang sudah kritis, di saat kondisi yang sudah genting, maka pesan itu akan menjadi sesuatu yang sangat dihargai, menjadi sebuah mandat, menjadi sebuah wasiat yang mau gak mau harus dituruti. Ya. Ada banyak yang kadang-kala waktu orang mau dipanggil Tuhan memberikan pesan, dan kemudian orang yang ditinggali pesan harus dilakukan, kalau enggak, wah
Rekod saudara, ya. Tetapi hari ini kita melihat apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin ini menjadi sebuah pesan penting. Bahkan gereja menyatakan itu sebagai amanat agung, menjadi sebuah amanat yang besar, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan disuruh untuk melakukan amanat itu, disuruh untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya yakin ini menjadi satu hal yang sangat relevan di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini kita alami, di mana kecemasan menjadi momok dalam kehidupan, di mana ketakutan menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan manusia. Takut ekonomi, takut kesehatan, takut hubungan, itu menjadi satu dalam kehidupan manusia. Dan saya yakin apa yang Tuhan Yesus pesankan ini menjadi sesuatu yang sangat relevan, menjadi sesuatu yang sangat penting hari-hari ini untuk tetap kita pegang. Ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang hari-hari ini susah untuk kita jadikan pegangan. Saudara mau berpegang kepada apa? Hari ini semua bisa digoncangkan. Yang tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan. Yesus dan firman-Nya itu tidak tergoncangkan. Dan itu wajib menjadi pegangan dalam hidup ini. Injil Matius pasal 28. Saya akan baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ini adalah momen terakhir di mana Tuhan Yesus sebentar lagi naik ke surga. Di momen itu, di saat itu, jadi Dia membawa murid-muridnya berangkat dari kota Galilea menuju kepada satu bukit yang sudah ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Dan di situ para murid ada yang nyembah, ada yang ragu-ragu. Ya, ayat 17 dikatakan, ketika melihat Dia, mereka orang-orang yang bersama dengan Yesus menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada sebuah keraguan. Dan pada waktu itulah kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah mandat, memberikan sebuah amanat kepada mereka. Dan isi amanatnya adalah ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau di dalam versi lain, di dalam Alkitab elektronik, saudara bisa membuka di handphone saudara, saudara download versi-versi yang lain. Maka di situ dikatakan, jadikanlah semua pengikutku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu saya renungkan ayat ini, maka ini yang harus menjadi sebuah pemahaman dalam kehidupan kita. Ya. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jadikan semua murid. Ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bagian pertama. Jadi perintah Tuhan, pesan Tuhan adalah menjadikan semua murid, menjadikan semua pengikut. Cuma kadang-kadang orang mulai naif dengan berkata harus jadi orang Kristen, enggak. Nah, saya mau katakan bahwa kekristenan tidak pernah menyelamatkan, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan. Ya. Mengikut Yesus. Nah, kita dijadikan oleh Tuhan supaya
menjadi reflektor dari Tuhan di atas muka bumi ini, supaya orang dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan, itu mereka bisa berjumpa dan mengalami kasih Tuhan lewat hidup ini. Nah, jadi kalau semua orang dijadikan murid, berarti Tuhan perintahkan kita jadi apa? Jadi guru. Ya, jadi guru. Berarti kita punya tugas menyampaikan isi hati Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh orang-orang itu dengan kasih. Menjadi guru, kalau di dalam bahasa Jawa, guru itu perpanjangan atau perpendekan dari digugu dan ditiru. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, digugu itu dipercaya setiap ucapannya, digugu, dipercayai omongannya. Kemudian ditiru, itu artinya diteladani semua perilakunya. Jadi menjadi guru berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Menjadi anak-anak Tuhan berarti kita punya tugas menjadi guru. Kenapa? Karena kita harus memuridkan. Kita harus membawa orang-orang untuk ikut Yesus, meneladani Yesus, meneladani sang guru kita. Kita meneladani, kemudian orang meneladani kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang berkata begini, udah kita ke gereja cari Tuhan, atau udah kamu percaya Yesus, lihat Yesus, jangan lihat manusia. Nggak bisa, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita menjadi reflektor terang Tuhan. Satu contoh begini, gambaran yang sederhana adalah matahari itu mengeluarkan sinar, dan kita harus bisa membiaskan sinar. Ya, makanya kalau zaman kecil dulu kita suka main pakai kaca, ya kan, untuk nyorot muka orang dengan kaca itu. Jadi sinar itu dipantulkan lewat kaca. Nah, kita itu seperti itu. Jadi kita meneladani apa yang Yesus ucapkan, mempercayai apa yang Yesus ucapkan, dan meniru, meneladani perilaku Yesus di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita itu bisa dipercaya dan diteladani juga oleh orang lain. Petrus, Paulus, dia pernah katakan hal yang sama. Dia juga meminta supaya murid-muridnya meneladani apa yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya saat kita menjadi murid Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, kita pun juga harus mengalami sebuah perubahan hidup. Mungkin tidak bisa langsung 180 derajat, tetapi paling tidak ada sebuah perubahan yang nyata. Makanya kenapa kita menjadi orang Kristen dilarang bodoh? Ya. Kenapa? Supaya kita bisa belajar, kalau aku sudah dikasihi Tuhan, maka aku harus mulai merubah jalan hidup. Kalau aku tahu hidupku dicintai Tuhan, maka aku harus menyatakan cinta Tuhan itu di dalam hidup. Contoh yang sederhana begini. Kalau saudara sebagai suami tahu saudara dicintai istri, maka saudara akan belajar hidup juga mencintai pasangan saudara. Ada sebuah imbal balik sehingga tidak bertepuk sebelah tangan. Kita dicintai, kita juga mencintai. Kita dikasihi, kita belajar mengasihi. Ya, itu. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu. Maka oleh karena itu Tuhan mau kita menjadi terang dan garam. Coba kita lihat Matius pasalnya yang kelima. Kalau kita ingin menjadi saksi, maka hal ini yang harus kita kerjakan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Ia akan diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apabila orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di surga. Ada dua benda yang menjadi sebuah gambaran kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, yaitu menjadi garam dan menjadi terang di dalam kehidupan. Ini adalah dua benda, jikalau dia mau bermanfaat, mau berfungsi sebagaimana fungsinya, maka dia harus merelakan dirinya hilang atau tidak terlihat. Garam itu supaya bisa berfungsi menjadi asin, maka dia harus larut ke dalam air atau ke dalam sayur. Gak kelihatan wujudnya. Lilin itu kalau dia mau menjadi terang, maka dia harus merelakan batang lilinnya itu terbakar habis, maka dia akan berfungsi. Nah, menjadi garam berarti memberi kehidupan, memberi makna. Menjadi terang berarti memberi manfaat, memberi terang kepada orang lain yang ada dalam kegelapan. Nah, artinya apa? Artinya adalah menjadi kehidupan buat orang lain, menebarkan kasih, menebarkan sukacita, memberi harapan, ya, melayani dengan penuh kasih, membawa kehidupan kita kepada orang lain. Yang walaupun saat kita sudah lakukan itu, mungkin orang tidak ingat lagi, karena garam. Jadi kalau garam itu sudah berfungsi, maka dia tidak diingat. Walaupun dia sudah berdampak, kadang-kadang diingat kalau nggak baik, ya kan? Coba ibu-ibu, kalau lagi masak, tahu-tahu kebanyakan garam, maka suaminya akan marah-marah. Kebanyakan garam ini keasinan, lama-lama jadi sakit kepala, kan? Garam disalahin, kenapa? Karena kebanyakan. Tapi coba kalau umpamanya waktu masak hidangan disajikan dan rasa asinnya kurang, maka yang diomelin juga garam. Ini kurang asin, kurang garam. Ya, gimana sih kamu masaknya? Gitu, saudara. Tapi coba kalau takarannya pas, asinnya pas, manisnya pas, bahkan pedesnya juga pas, maka orang akan berkata, wah sayurnya top TOP. Lupa garamnya, saudara. Ya kan? Dilupakan karena sudah berfungsi. Sama saudara, coba kalau saudara nyalain lilin, setelah lilin itu menyala habis, maka yang terjadi apa? Gak mungkin bekas lilin yang terbakar saudara kumpulin lagi. Kalau saudara gak pinter daur ulang, yang terjadi adalah apa? Sisa pembakaran lilin saudara akan bersihkan, dan bahkan sambil ngomel-ngomel. Kenapa? Karena membekas di lantai, karena bahkan mungkin membuat kotor. Kita lupa bahwa itu sudah berfungsi satu malam untuk menerangi kehidupan. Jadi kadang-kala waktu kita menjadi saksi, waktu kita berfungsi jadi garam dan terang, kita mungkin akan dilupakan orang. Kita mungkin akan dikesampingkan kebaikan kita. Tetapi jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa memberi pengaruh, maka sebaliknya justru bisa jadi hidup kita yang terpengaruhi sama orang lain. Kalau hidup kita nggak bisa berdampak, bisa jadi kita sendiri yang terdampak. Ya. Kalau kita nggak bisa membawa kebaikan, mungkin bisa jadi kitanya yang ketularan hal yang jahat dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jadilah terang, mari jadilah garam dimanapun kita berada. Di situasi seperti sekarang ini, jadilah pribadi yang membawa pengaruh. Jadilah pribadi yang bisa membawa kehidupan untuk orang lain. Mungkin kita berkata, Pak, gimana caranya? Mari lakukan. Mungkin hal kecil dalam keluarga, mungkin dalam lingkungan, mungkin dalam ruang lingkup yang gak usah besar. Kenapa? Hal kecil yang kita buat itu bisa berdampak besar dalam kehidupan orang. Apa yang kita lakukan walaupun dalam skala kecil, tetapi mungkin itu bisa berpengaruh besar dalam kehidupan orang lain. Jadi gak usah berkecil hati. Hari ini apa yang bisa kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Kenapa saudara? Karena jikalau itu kita lakukan walaupun itu hal kecil, Tuhan menyatakan janji Dia akan menyertai hidup kita. Ada banyak orang yang berdoa, Tuhan sertai langkahku, Tuhan lindungi perjalanan
Kita minta hidup kita disertai, tapi kalau nggak membawa dampak kepada orang lain juga sia-sia. Maka dari itu, inilah tujuan penyertaan Tuhan. Tuhan nggak mungkin menyertai hidup kita kalau itu untuk kita pakai untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita jika hidup kita memberi dampak, memberi pengaruh kepada orang lain. Maka dari itu, di Injil Matius tadi dikatakan, percayalah dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Maka dari itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Itulah pribadi yang menyertai kita saat sekarang ini. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kita baca dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Roh penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini garis bawahi ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini saudara, Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Di saat kita melakukan seperti yang Tuhan mau, menjadi terang, menjadi garam, menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hidup untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, maka Roh penolong dan Roh kebenaran atau Roh kebenaran ini akan berdiam dalam hidup kita. Roh penolong artinya apa? Memberi rasa aman, memberi jaminan, memberi damai sejahtera, menolong di saat kita lemah. Maka ada satu pujian yang mengatakan, apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang. Kenapa? Karena Dia menolong hidup kita. Saya kasih gambaran begini, saat saudara orang tua ingin mendidik anak saudara untuk jadi dewasa, maka yang saudara lakukan adalah saudara akan menyertai langkah dia. Saudara akan memantau kehidupan dia, apa yang dia lakukan. Di saat dia mengerjakan sebuah perintah, maka dia akan berupaya untuk melakukan itu. Bahkan kadang-kadang kita dianggap sedikit kejam dengan anak kita. Kenapa? Karena kita nggak segera menolong. Kita tidak mau dia menjadi anak yang cengeng. Kadang-kadang kita izinkan dia untuk mengalami kesulitan, walaupun dia teriak, "Papa, tolong!" Lakuin dulu, ya, belajar. Kan? Kita ingin anak kita menjadi dewasa, kadang-kadang kita kayak sedikit tega. Tapi sebenarnya kita tetap memantau dia. Ya coba ya, lakukan. Walaupun dia berjuang dalam kesulitan, kita nggak segera menolong dia. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya anak kita menjadi dewasa, supaya anak kita nggak tumbuh menjadi anak yang cengeng, supaya anak kita tidak menjadi anak yang manja, supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang kuat, tumbuh menjadi anak yang tahan banting. Itu tujuannya. Tetapi kalau anak kita sebentar-sebentar ngerengek dan kemudian kita turun tangan, sebenarnya kita justru menghancurkan langkah hidup dia. Sebenarnya kita sedang merusak masa depan dia. Nah, Tuhan seringkali memperlakukan kita seperti itu. Bukan berarti Tuhan yang sayang. Tuhan sayang. Dia siap menolong, tapi kadang-kadang diizinkan hidup kita mengalami sebuah pergumulan yang sulit dalam hidup. Nyerah nggak dengan itu? Saat kita mengalami keadaan yang sulit, kita berteriak sama siapa? Kita minta tolong sama siapa? Ya. Dan percayalah, di saat kita sudah nggak mampu, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar dalam hidup kita. Pertolongan
tidak pernah terlambat. Walaupun bagi sebagian orang mungkin dianggap terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Saya senang pujian tadi katakan Tuhan tak pernah terlambat. Ya. Dia selalu ada untuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang Dia janjikan. Di saat kita mulai melakukan fungsi dalam hidup, maka Dia akan memberikan penolong. Dia tetap ada dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di sini, Dia diam di dalam kehidupan kita. Dia menolong. Jadi di saat kita mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup, mari berupaya dengan kekuatan dan kita tetap minta Tuhan sertai langkahku. Karena aku percaya di saat aku sudah tidak mampu, maka Tuhan akan memampukan aku memberi pertolongan. Dan bukan hanya roh penolong, Dia juga berikan roh kebenaran yang menuntun jalan hidup kita dalam kebenaran. Artinya apa? Di saat kita melangkah dan kemudian jalan yang kita ambil itu salah, maka Tuhan yang akan membuat kita kembali ke jalan. Mungkin di saat kita diarahkan oleh Tuhan itu gak enak untuk daging. Mungkin di saat kita dibawa oleh Tuhan itu kadang-kadang berontak, rasanya kok sakit. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan atas hidup kita adalah rencana yang sempurna dan gak pernah gagal. Ya. Itu yang Tuhan kerjakan. Sehingga apa? Di saat kita melenceng dari jalan Tuhan, roh kebenaran pasti akan menuntun hidup kita. Caranya bagaimana kita nggak tahu. Kadang-kala dibuat sulit dalam kehidupan. Tapi itulah tujuan Tuhan, supaya kita kembali kepada kebenaran. Dan disinilah dibutuhkan kepekaan hati. Disinilah dibutuhkan sebuah relasi yang kuat dengan Tuhan, supaya kita peka bahwa kita salah dan kemudian kita mulai melangkah ke dalam jalan itu. Jadi Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan, ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar buat ini di dalam kehidupan. Mari jadilah terang, mari jadilah garam di dalam kehidupan. Supaya apa? Janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar bisa membawa pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan percaya hari ini mungkin ada banyak hal yang kita alami yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak kesulitan, mungkin ada banyak kecemasan, mungkin ada banyak ketakutan. Percaya, kalau hidup kita seperti apa yang Tuhan mau, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia yang akan menyatakan janjinya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Jadi refleksi buat kita semua pagi hari ini adalah jadilah saksi, berfungsilah jadi terang, jadi guru yang bisa memuridkan banyak orang, jadi garam di lingkungan dimanapun kita berada. Dan percayalah, dikala kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai langkah kita. Di saat hidup kita berfungsi, seperti tadi saya katakan, jika hidup kita tidak bisa menjadi pengaruh, maka justru sebaliknya, mungkin kita yang berpengaruh. Tapi kalau kita bisa membawa kehidupan bagi orang lain, menebar kasih, menebar sukacita, menebar pengharapan, menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita, percaya apa yang engkau tabur pasti akan tertuai, dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ialah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, dan kita hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya akan naikkan satu pujian yang pertama tadi, Tuhan